Halo, selamat datang kembali di channel Angger Waspada. Channel yang gak jelas tapi cukup membuat Anda ngiler, bukan? Kali ini kita akan membandingkan ketiga smartphone yang saya rasa memiliki spesifikasi yang hampir mirip, yaitu Redmi Note 10 Pro, Realme 8, dan Oppo A74 5G. Langsung aja kita bandingkan. Check it out! Dimulai dari body dimensi dari ketiga smartphone ini. Kalau dilihat dari video ini, terlihat jelas ya, untuk Redmi Note 10 Pro lebih panjang, lebih lebar, dan lebih tebal dibanding kedua smartphone lainnya. Sedangkan untuk kedua smartphone lainnya, yaitu Oppo A74 5G maupun Realme 8, memiliki ukuran body yang hampir-hampir mirip untuk dimensinya. Material body untuk frame maupun bodi belakang ketiga smartphone ini memiliki bodi material yang sama, yaitu sama-sama terbuat dari plastik polikarbonat. Untuk desain ini saya bilang untuk body design dari Redmi Note 10 Pro lebih unggul, karena untuk bagian belakang atau backdoor bagian belakangnya telah dilapisi oleh Corning Gorilla Glass 5 agar terhindar dari benturan atau gesekan benda tajam. Oke, untuk bodi dimensi lengkapnya, Redmi Note 10 Pro memiliki bodi dimensi dengan panjang kali lebar kali tinggi 164 x 76.5 x 8.1 mm dan memiliki bobot seberat 193 gram. Bodi dari Redmi Note 10 Pro ini juga telah lulus uji sertifikasi IP53, yaitu ketahanan terhadap percikan air ringan dan debu. Lanjut kita ke Realme 8. Realme 8 memiliki bodi dimensi panjang kali lebar kali tinggi 160.6 x 73.9 x 8 mm dan memiliki bobot seberat 177 gram. Sedangkan untuk bodi dimensi dari Oppo A74 5G memiliki bodi dimensi panjang kali lebar kali tinggi 162.9 x 74.7 x 8.4 mm dan memiliki bobot seberat 190 gram. Oke, kita lanjutkan tentang membahas layar dari ketiga smartphone ini. Redmi Note 10 Pro memiliki bentangan layar 6,67 inch, yaitu bentangan layar yang cukup lega, dan screen to body rasionya hingga 85,6%. Menggunakan panel AMOLED yang didukung dengan fitur refresh rate 120Hz serta HDR10 dan tingkat kecerahannya mencapai 450 nits. Untuk resolusi layarnya 1080 x 2400 pixel dan telah dilapisi oleh Corning Gorilla Glass 5. Sedangkan untuk Realme 8, untuk panelnya menggunakan Super AMOLED yang memiliki bentangan layar 6,4 inch dan screen to body rasionya mencapai 83,3%. Memiliki resolusi sebesar 1080 x 2400 pixel dan memiliki kerapatan pixelnya sampai 411 ppi. Kemudian yang terakhir adalah layar dari Oppo A74 5G. Memiliki bentangan layar hingga 6,5 inch dan screen to body-nya mencapai 83,8%. Layar Oppo A74 5G menggunakan panel IPS LCD dan juga didukung dengan fitur refresh rate 90Hz dan untuk tingkat kecerahannya mencapai 480 nits. Memiliki resolusi layar sebesar 1080 x 2400 pixel dan untuk kerapatan pixelnya mencapai 405 ppi. Dari ketiga layar yang disuguhkan ini, Redmi Note 10 Pro lagi-lagi lebih unggul karena telah memiliki layar yang berjenis AMOLED serta didukung dengan fitur refresh rate 120Hz sehingga untuk scrolling sosial media untuk layarnya sendiri tampak halus dan smooth. Dan untuk Realme 8, walaupun telah menggunakan panel yang berjenis AMOLED, namun fitur refresh rate-nya masih 60Hz. Dibandingkan Realme 8, saya masih memilih Oppo A74 versi 5G. Walaupun hanya menggunakan panel yang berjenis IPS LCD, namun untuk fitur refresh rate layarnya sudah mencapai 90Hz. Jadi bagi kamu pecinta game yang memerlukan grafik tinggi dengan refresh rate tinggi, Oppo A74 versi 5G dapat diandalkan. Oke, di sini kita memiliki video perbedaan gambar yang dihasilkan dari ketiga layar smartphone ini, dari AMOLED, Super AMOLED, dan juga IPS LCD. Namun di sini kita bisa lihat dengan jelas panel yang menggunakan AMOLED atau Super AMOLED menampilkan warna yang jelas dan gambar yang begitu tajam dibandingkan panel IPS LCD.
Oke, sekarang kita bahas tentang spesifikasi yang dibawa oleh ketiga smartphone. Redmi 8 Pro dibekali dengan chipset Snapdragon 732G, didukung dengan CPU octa-core dan GPU Adreno 618, menggunakan Android 11 dibalut dengan MIUI 12, menggunakan RAM 8GB serta internal memori yang dimiliki sebesar 128GB. Perpaduan jeroannya sangatlah ciamik. Kinerja smartphone ini sangatlah cekatan. Ketika dipakai untuk membuka banyak aplikasi, perangkat ini bisa meladeni dengan baik. Saat berpindah antara satu aplikasi ke aplikasi lain, Redmi Note 10 Pro tidak kewalahan. Boleh dikatakan untuk memenuhi kebutuhan harian yang hektik saat bekerja di rumah, Redmi Note 10 Pro bisa dipakai tanpa ada masalah. Misalnya ketika pengguna aktif memakai media sosial, browsing, streaming video hingga harus melakukan Zoom meeting. Realme 8 membawa jeroan yaitu chipset MediaTek Helio G95, menggunakan CPU octa-core, sedangkan GPU-nya menggunakan Mali G76MC4. Dan untuk OS-nya menggunakan Android 11 dibalut dengan Realme UI 2.0. Realme 8 mengandalkan chipset gaming MediaTek Helio G95 dan kombinasi prosesor serta pengolahan grafisnya yang cukup bertenaga. Terbukti bila memainkan PUBG Mobile tidak perlu khawatir, langsung mengenjotnya pada settingan grafis tertinggi, minim lag, smooth, dan mengasihkan. Game 3D kelas menengah seperti Mobile Legends bisa dilibas dan tak kenal ada gangguan. Oppo A74 5G menggunakan Snapdragon 480 5G, didukung dengan CPU octa-core dan menggunakan GPU Adreno 619, menggunakan Android 11 lalu dibungkus dengan ColorOS 11.1. Oppo A74 5G memiliki kemampuan grafis yang lebih tinggi, hadir berkat kemampuan GPU Adreno 619. Dan yang bisa saya konfirmasi, perangkat ini punya performa yang lebih kencang karena didukung dengan Snapdragon 480 5G. Chip ini memiliki segala kemampuan AI yang bisa ditingkatkan kualitas video live streaming, panggilan video, dan aplikasi modern lainnya. Oke, sekarang kita lanjutkan uji performa dari ketiga smartphone ini. Yang manakah dari ketiga smartphone ini menyelesaikan proses booting terlebih dahulu? Oke, yang pertama menyelesaikan proses booting adalah Realme 8 dengan waktu 18 detik, kemudian Redmi Note 10 Pro, dan disusul terakhir adalah Oppo A74 versi 5G. Dilanjutkan dengan uji performa metode sintetis atau menggunakan benchmark Antutu versi 9. Untuk skor yang diraih dari ketiga smartphone ini tidak berbeda jauh. Ketiga smartphone mampu meraih skor di atas 300 ribuan. Sedangkan skor tertinggi diraih oleh Realme 8. Di tempat kedua ada Oppo A74 5G, lalu yang terakhir adalah Redmi Note 10 Pro. Kemudian uji performa selanjutnya yaitu memainkan game secara langsung ke tiga smartphone ini. Sebelum memainkan game, Redmi Note 10 Pro diukur suhu untuk bodi belakangnya dan didapati suhu sebesar 33 derajat Celcius. Memainkan Mobile Legends di smartphone Redmi Note 10 Pro tentu tidak ada kendala, sangat lancar, smooth, dan mengasihkan. Memainkan game Mobile Legends di smartphone Redmi Note 10 Pro ini tidak menghasilkan efek panas di belakang bodi, suhunya sangat stabil.
Beralih kita memainkan game PUBG Mobile di smartphone Redmi Note 10 Pro. Dengan settingan default atau bawaan dari smartphone, yaitu grafiknya mencapai HD serta framenya mencapai high, memainkan game PUBG Mobile di smartphone ini sangatlah lancar. Apalagi smartphone ini didukung dengan refresh rate 120Hz, sangat menyenangkan untuk bermain game PUBG Mobile di smartphone ini. Memainkan game PUBG Mobile di smartphone ini di rentan waktu 30 menit memang timbul hawa sedikit hangat dari belakang bodi. Kemudian setelah 40 menit saya ukur ulang suhu bodinya dan didapati suhu sebesar 38 derajat Celcius. Cukup tinggi ya untuk perubahan suhu dari 33 derajat menjadi 38 derajat pada Redmi Note 10 Pro. Dilanjutkan dengan uji performa bermain game pada Oppo A74 5G. Suhu awal sebelum memainkan game didapati suhu bodi sebesar 31 derajat Celcius. Memainkan game Mobile Legends di smartphone Oppo A74 5G dengan settingan default atau bawaan dari smartphone mencapai grafik yang tinggi dan tidak ada kendala untuk memainkan game Mobile Legends di smartphone ini. Walaupun kualitas layarnya hanya IPS LCD namun telah didukung dengan refresh rate 90Hz, memainkan game Mobile Legends di smartphone ini sangatlah menyenangkan dan tampak realistis. Dilanjutkan dengan bermain game PUBG Mobile di smartphone Oppo A74 ini dengan settingan default atau bawaan dari smartphone untuk grafiknya mencapai HD serta framenya mencapai high. Bermain game PUBG Mobile di smartphone Oppo A74 5G ini dengan refresh rate 90Hz tampak realistis dan sangat menyenangkan. Tidak ada kendala seperti frame yang drop atau lag. Untuk pengolahan grafiknya karena didukung dengan Adreno 619 nampak lebih tajam untuk gambar dan warnanya. Memainkan game PUBG Mobile di smartphone ini di rentan waktu 30 menit menghasilkan hawa panas atau hangat dari belakang bodi. Dan kemudian saya ukur ulang untuk suhu bodi belakang dari smartphone ini didapati suhu sebesar 38 derajat Celcius. Cukup tinggi ya, dari 31 derajat Celcius menjadi 38 derajat Celcius. Dan yang terakhir kita uji performa untuk bermain game Realme 8. Suhu awal bodi sebelum memainkan game didapati suhu sebesar 30 derajat Celcius. Bermain Mobile Legends di smartphone Realme 8 dengan settingan default yang serba high sangatlah lancar, tidak ada kendala dan tidak ada lag, serta bodi belakang tidak terasa panas. Walau hanya didukung dengan refresh rate 60Hz, tetap menyenangkan bermain Mobile Legends di smartphone ini. Kemudian dilanjutkan dengan bermain game PUBG Mobile di smartphone ini dengan settingan default, grafiknya mencapai HD dan framenya mencapai high. Walau hanya didukung dengan refresh rate 60Hz pada layarnya, bermain game PUBG Mobile di smartphone ini tidak kalah menyenangkan dari kedua smartphone sebelumnya. Tidak ada kendala baik itu lag atau frame yang drop. Namun setelah memainkan game ini selama 30 menit, timbul hawa yang lumayan panas dari belakang bodi smartphone ini. Dan setelah 30 menit saya bermain game PUBG Mobile di smartphone ini, saya ukur ulang untuk suhu bodi belakangnya dan didapati suhu sebesar 37 derajat Celcius. Oke, sekarang waktunya kita bahas tentang sound dari ketiga smartphone ini. Ketiga smartphone ini memiliki fitur loudspeaker dan juga memiliki teknologi stereo. Dan berikut adalah perbandingan suara yang dihasilkan dari masing-masing speaker smartphone ini. Still so far from home. I've searched for you all my life. Cast out like a shadow, racing towards the light. I pray to see you one more time.
still a city, still so far from home. I've searched for you all my life. Cast out like a shadow, racing towards the light. I pray to see you one more time. Still a city, still so far from home. I've searched for you all my life. Cast out like a shadow, racing towards the light. I pray to see you one more time. Sekarang kita beralih ke kecepatan pengisian daya ketiga smartphone ini. Redmi Note 10 Pro didukung dengan pengisian daya cepat sebesar 33 Watt dan memiliki kapasitas baterai sebesar 5020 mAh. Baterai tersisa 8% dan setelah dilakukan pengisian selama 10 menit didapati baterai terisi sebanyak 17%. Kemudian kita lanjutkan dengan pengisian daya Realme 8. Memiliki kapasitas sebesar 5000 mAh dan didukung dengan pengisian daya cepat 30 Watt. Sama metodenya dengan Redmi Note 10 Pro. Baterai yang tersisa di awal adalah 17%, lalu dilakukan pengisian selama 10 menit. Dan setelah 10 menit, baterai yang terisi sebanyak 29%. Dilanjutkan dengan pengisian daya Oppo A74 5G. Memiliki kapasitas baterai sebesar 5000 mAh dan didukung dengan pengisian daya cepat sebesar 18 Watt. Baterai tersisa 60% dan setelah dilakukan pengisian selama 10 menit didapati baterai terisi sebanyak 79%. Oke, sekarang kita bahas tentang kamera dari ketiga smartphone ini. Memiliki 4 buah kamera utama yang terletak di bagian bodi belakang dengan besaran sensor sebesar 108 MP bukan 1.9 yang berguna sebagai sensor wide. Kemudian ada sensor ultrawide-nya sebesar 8 MP dengan bukaan 2.2. Sensor makronya memiliki besaran sensor 5 MP dengan bukaan 2.4. Dilanjutkan dengan sensor kedalaman sebesar 2 MP dengan bukaan 2.4. Kamera utamanya mampu merekam video hingga resolusi 4K per 30 fps. Beralih kita ke kamera selfie Redmi Note 10 Pro, memiliki desain berbentuk punch hole di bagian tengah atas layar. Memiliki besaran sensor sebesar 16 MP dengan bukaan 2.5 yang berguna sebagai sensor wide. Dan kamera selfie-nya mampu merekam video hingga resolusi 1080 pixel per 30 fps. Setelah menggunakan Redmi Note 10 Pro beberapa hari, menurut pengalaman saya hasil kamera dengan Redmi Note 10 Pro menghasilkan warna foto yang menyala dan terang. Kelebihan lain dari kamera ini adalah hasil foto bokeh dan makro dari perangkat ini. Patut diacungi jempol untuk hasilnya. Namun yang disayangkan untuk kemampuan zoomnya ya, dari kamera Redmi Note 10 Pro ini untuk hasil dari zoomnya terlihat biasa-biasa saja. Sedangkan untuk kamera Realme 8 memiliki 4 buah kamera utama yang terletak di bagian bodi belakang. Kamera utamanya memiliki besaran sensor 64 MP bukan 1.8 yang digunakan sebagai sensor wide. Kemudian ada sensor ultrawide sebesar 8 MP dengan bukaan 2.3.
Sensor kedalaman dan sensor makro masing-masing memiliki besaran sensor sebesar 2 megapiksel dengan buka 2.4. Kamera utamanya mampu merekam video hingga resolusi 4K per 30 fps. Lanjut kita ke kamera selfie-nya, berbentuk punch hole di bagian kiri atas layar. Memiliki besaran sensor sebesar 16 megapiksel dengan bukaan 2.5 yang berguna sebagai sensor wide. Kamera selfie-nya mampu merekam video hingga resolusi 1080 pixel per 30 fps. Menurut saya fitur-fitur kamera atau fungsi fotografinya cukup asik. Beberapa peningkatan saya temukan antara lain tilt shift mode, stereo mode, dynamic bokeh, AI color portrait, neon portrait, dan dual view video. Adapun fitur-fitur yang dibenamkan seperti super nice cap, panoramic view, expert, time lapse, portrait mode, HDR, dan lain-lain. Dan yang terakhir kita bahas tentang kamera Oppo A74 versi 5G. Memiliki 4 buah kamera utama yang terletak di bagian bodi belakang. Kamera utamanya memiliki besaran sensor sebesar 48 megapiksel bukan 1.7 yang berguna sebagai sensor wide. Kemudian ada kamera sebesar 8 megapiksel yang berguna sebagai sensor ultrawide dengan bukaan 2.2. Kamera makro dan kamera kedalamannya memiliki besaran sensor masing-masing 2 megapiksel dengan bukaan 2.4. Dan kamera utama dari Oppo ini mampu merekam video hingga resolusi 1080 pixel per 30 fps. Kamera selfie dari Oppo A74 versi 5G juga sama dengan kedua smartphone lainnya, yaitu berdesain punch hole di sebelah kiri atas layar. Memiliki sensor kamera sebesar 16 megapiksel dengan bukaan 2.0 yang berguna sebagai sensor wide, dan kamera ini juga mampu merekam video hingga resolusi 1080 pixel per 30 fps. Setup 4 kamera utama yang dibawa Oppo ini termasuk lengkap. Dengan sensor utama yang dimiliki sebesar 48 megapiksel dengan bukaan 1.7, sensor tersebut mendukung mode Ultra HD bila diperlukan sehingga dapat menghasilkan foto dengan resolusi 108 megapiksel. Dan berikut adalah perbandingan hasil kamera dari ketiga smartphone ini. Oke guys, ini hasil kamera selfie-nya ya, di siang hari, di sore hari tepatnya. Ya, bisa dilihat tingkat kecerahannya, lebih detailnya, relaynya seperti apa bisa dibandingkan masing-masingnya. Overall bagus, ada yang lebih detail, ada yang lebih halus, wajah kelihatan ganteng, kelihatan cantik tentunya kalau yang dipakai cewek. Kita coba sambil jalan, apakah delay hasilnya ya. Kita bandingkan 3 smartphone, hebat, tidak patah-patah keduanya, dan bagus, good. Bisa dinilai sendiri ya. Oke guys, inilah hasil dari kamera utama ya. Kamera belakang antara Oppo A74 5G, Redmi Note 10 Pro, dan Realme 8. Bisa dilihat hasilnya ya, seperti apa, apakah ada delay satu dengan yang lainnya. Bisa dilihat hasilnya. Oke, suasana di sore hari ya, ramai sekali di musim liburan Lebaran. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Kita cek lagi sambil jalan ya. Oke, kita cek sambil jalan gimana hasilnya, seperti apa. Kita cek sambil jalan, bisa dinilai sendiri ya hasilnya seperti ini. Oke guys,
good ya semuanya, bagus menurut saya. Oke guys, ini hasil kamera selfie ketiga kamera di malam hari di dalam ruangan ya. Bisa dilihat hasilnya. Oke, saya tidak kelihatan. Bagus, warnanya macam-macam warna ya. Ada yang tajam, ada yang soft. Silakan dinilai sendiri. Good. Terus sambil apa nih? Oke guys, inilah hasil kamera utama di malam hari. Ada Redmi Note 10 Pro, ada Realme 8, ada Oppo A74 5G. Silakan dibandingkan sendiri hasil kamera belakangnya. Gimana hasilnya? Nilai atau tidak? Oke, yang jelek tampak jelek. Oke, jadi yang mana dari ketiga smartphone ini yang Anda akan jadikan daily driver? Oke, terima kasih telah menonton video-video saya. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.